Di video ini saya akan bahas update dari portfolio saham-saham US saya. Khususnya di Nasdaq, saya bisa menemukan banyak sekali saham yang teknologinya benar-benar bisa mengubah dunia di masa depan. Portfolio saya mungkin bisa menjadi sebuah gambaran bagi teman-teman akan seberapa menguntungkannya berinvestasi di saham-saham teknologi saat ini dan pastinya untuk bertahun-tahun ke depan. Buat yang baru di channel ini, saya sangat menyarankan untuk membagi portfolio investasi teman-teman dengan saham-saham US, khususnya saham-saham teknologi di Nasdaq, karena momentum saat ini masih sangat bullish. Saya senang jika bisa membantu teman-teman untuk segera menghasilkan uang dari investasi saham. Ada beberapa broker yang bisa teman-teman gunakan untuk membeli saham-saham US. Saya sudah pernah membahas di video sebelumnya. Di video ini kebetulan saya menggunakan eToro, broker yang paling mudah untuk pemula. Minimal beli per saham juga cukup terjangkau karena eToro menyediakan fasilitas fractional shares di mana teman-teman bisa membeli flat hanya $50 per saham, tidak peduli seberapa mahal harga sahamnya. Oke, total saya memiliki 13 posisi dalam portfolio. Saya urutkan dari yang profitnya paling kecil. SLV. Ini adalah ETF-nya silver. Saya beli SLV hanya untuk iseng-iseng saja karena momentum short squeeze seperti GameStop yang mungkin terjadi lagi. Saat ini posisi masih minus 8,86%. Saya membeli SLV ini secara CFD. Jadi saya tidak membeli ETF-nya langsung, tapi hanya memiliki kontraknya saja. Dengan leverage 1 kali, maka saya bisa memiliki SLV untuk jangka lama karena tidak kena biaya sama sekali. Saham berikutnya adalah Dropbox kode DBX yang saat ini baru menghasilkan 9,18%. Teman-teman pasti sudah tahu, Dropbox adalah perusahaan penyedia layanan online storage seperti Google Drive. Saya beli DBX di harga $22,45. Kemudian Nano Dimension kode NNDM. Sejauh ini sudah kasih profit 21,37%. Harga pembelian di $12,84. Nano Dimension adalah perusahaan 3D printing yang memiliki masa depan cerah karena mereka memiliki teknologi yang memungkinkan untuk mencetak apa saja dengan 3D printing. Buat yang ingin tahu lebih jauh tentang NNDM, bisa melihat video saya sebelumnya. Di video tersebut, saya sedikit menjabarkan tentang masa depan 3D printing. Berikutnya ada sahamnya DraftKings kode DKNG. Ini adalah perusahaan online betting terbesar di dunia saat ini. Jika teman-teman suka menonton pertandingan-pertandingan olahraga, pasti sering melihat logo DraftKings di sana. Sejauh ini DKNG sudah memberikan profit 42,05%. Saya membeli DKNG di harga $42,95. Saham berikutnya adalah Airbnb kode Airbnb. Saham yang baru saja IPO Desember kemarin ini sudah naik 42,66% dalam portfolio. Jika teman-teman langsung beli sejak IPO, maka saat ini posisi teman-teman sudah naik 50% hanya dalam 2 bulan saja. Saya rasa teman-teman sudah tahu Airbnb. Ini adalah saham bagus yang sebentar lagi bisa menggantikan bisnis perhotelan. Jumia kode JMIA adalah salah satu saham yang akan saya hold untuk jangka panjang. Jumia adalah e-commerce terbesar untuk benua Afrika, semacam Tokopedia-nya Afrika. Saya sudah pernah membahas Jumia di video sebelumnya, silahkan tonton jika ingin tahu potensi ke depan dari saham ini. Sejauh ini Jumia sudah naik 43,03% dari harga pembelian di 43,62. Buat yang belum tahu, Jumia pernah drop lebih dari 90% dari titik tertinggi karena ulah dari bandar short seller Citron Research. Ini adalah bandar yang sering kasih berita-berita negatif kepada sebuah saham agar harga sahamnya jatuh. Setelah sahamnya dibuang investor retail hingga dalam, mereka diam-diam akan beli lagi di bawah. Citron Research adalah salah satu bandar yang rugi besar karena aksi yang sama, yaitu melakukan short selling terhadap saham GameStop. Posisi berikutnya adalah saham pembuat software 3D, Unity Software kode U. Sejauh ini sudah memberikan return 49,37%. Saya rasa Unity Software akan mulai meledak besok ketika industri virtual reality dan augmented reality sudah mulai banyak dipakai, baik itu untuk edukasi, pekerjaan hingga game. Lanjut, Beyond Meat kode BYND, salah satu saham favorit saya. Saat ini sudah naik 71% dengan harga pembelian di $102,47. Beyond Meat adalah perusahaan pembuat daging artifisial yang berasal dari protein nabati. Jadi dengan teknologi, mereka bisa membuat daging sosis, burger, dan sebagainya yang rasa dan teksturnya hampir mirip dengan daging asli. Jika teman-teman merasa industri vegetarian dan daging sehat akan semakin besar di masa depan, maka Beyond Meat adalah salah satu pilihan terbaik untuk investasi sedini mungkin. Jangan lupakan juga bahwa Beyond Meat juga memiliki misi untuk menurunkan kadar polusi yang dihasilkan oleh peternakan-peternakan tradisional yang sangat mencemari lingkungan. Saham selanjutnya adalah Aurora Cannabis kode ACB. Ini adalah saham yang berada di industri daun hijau.
Silahkan tonton video saya yang bahas saham-saham di industri ini. ACB juga terkena dampak positif setelah Biden terpilih karena kemungkinan legalisasi ganja di Amerika semakin besar saat ini. ACB sejauh ini sudah naik 92,82%. Berikutnya ada saham Palantir kode PLTR. Palantir adalah perusahaan software pengolah data berbasis AI. Jika teman-teman ingin berinvestasi pada saham-saham AI, Palantir adalah salah satu yang terbaik. Posisi Palantir sangat kuat karena mayoritas klien mereka berasal dari pemerintah, salah satunya CIA. Sejauh ini, PLTR sudah kasih profit 95,87%. Berikutnya adalah Xiaomi kode XI. Saya memiliki saham ini secara CFD, sama seperti SLV tadi. Karena di eToro baru saham-saham yang diperdagangkan di bursa US saja yang bisa dibeli sahamnya, maka untuk Xiaomi saya beli CFD-nya saja. Dengan leverage 1 kali, sebenarnya sama saja seperti beli sahamnya karena tidak kena biaya overnight sama sekali. Xiaomi adalah salah satu saham yang paling lama saya hold. Saya sudah memiliki Xiaomi hampir 1 tahun sekarang. Posisi sejauh ini sudah profit 160,67%. Saham peringkat kedua yang paling cuan sejauh ini adalah Tesla kode TSLA. Saat ini posisi saya sudah naik 266,48%. Saya beli Tesla di sekitar $222. Saat itu harga sudah tinggi dan pairnya 500 kali. Ini juga bisa menjadi pelajaran bahwa jangan terlalu terpaku dengan fundamental dan teknikal. Selama suatu saham dan industrinya sedang trending, maka harga saham akan terus naik. Jika teman-teman menggunakan DCF atau menunggu hingga Tesla undervalued, maka teman-teman sudah ketinggalan banyak saat ini. Saham peringkat pertama yang cuan paling banyak di portfolio sejauh ini adalah Fiverr kode FVRR. Saat ini posisi saya sudah naik 350,99%. Ini adalah salah satu saham yang sudah sering saya bahas karena saya sangat suka dengan model bisnisnya. Fiverr sebenarnya sudah cukup terkenal di Indonesia karena banyak freelancer yang menjual jasanya di platformnya Fiverr. Agak disesalkan karena saya tidak tahu jika Fiverr ini ada sahamnya. Saya sendiri langsung beli Fiverr setelah tahu ternyata baru IPO. Harga pembelian saya di $71,48. Jika ada yang beli di harga IPO, maka sekarang pasti sudah profit lebih dari 1000% hanya dalam 1,5 tahun saja. SLV dan Dropbox akan saya cut loss jika harganya turun, karena ini adalah posisi untuk jangka pendek saja. Nano Dimension akan saya hold, DraftKings juga akan saya hold, Jumia dan Airbnb jelas akan saya hold terus untuk jangka lama karena prospeknya yang cerah. United mungkin akan saya jual jika harga sahamnya turun terus ke titik BEP, mengingat mereka baru saja mencatatkan earnings yang kurang memuaskan. Sisanya Beyond Meat, Palantir, Aurora Cannabis, Xiaomi, Tesla, dan Fiverr akan terus saya hold karena saya sangat suka bisnisnya. Jadi setiap saham yang saya beli dalam portfolio ini berada di industri yang berbeda-beda. SLV adalah ETF komoditas, Dropbox di industri cloud service, United di industri AR dan VR, Nano Dimension di industri 3D printing, DraftKings di industri online betting, Airbnb di industri online travel, Beyond Meat di industri plant-based food, Palantir di industri AI dan big data, Aurora Cannabis di industri cannabis, Xiaomi di industri smart electronics, Tesla di industri electric vehicle, dan Fiverr di industri online freelancer. SLV, Dropbox, dan United mungkin akan saya hold untuk jangka pendek tergantung pergerakan teknikalnya. Nano Dimension dan DraftKings akan saya hold untuk medium term. Sedangkan Airbnb, Beyond Meat, Palantir, Aurora Cannabis, Xiaomi, Tesla, dan Fiverr akan saya hold untuk jangka lama. Kunci dari membangun portfolio yang baik adalah teman-teman jangan terlalu banyak memiliki saham. 5 hingga 10 saham saja sudah cukup. Kemudian teman-teman harus membeli saham-saham yang industrinya berbeda. Jangan membeli beberapa saham yang berada di dalam industri yang sama. Selanjutnya, teman-teman jangan mudah panik jika saham yang dibeli turun. Daripada melihat posisi saham per individu, lebih baik teman-teman melihat performa portfolio secara keseluruhan. Saham naik turun dalam beberapa bulan itu hal yang biasa. Contohnya, saham Aurora Cannabis yang awalnya merah terus setelah saya beli beberapa bulan yang lalu, baru di 2021 ini mulai menunjukkan hasil. Nah, itu tadi sedikit share isi dan posisi portfolio saya. Jika teman-teman masih pemula dan bingung harus membeli saham apa, sebaiknya isi dengan saham-saham yang brandnya paling terkenal, seperti Apple, Google, Facebook, Netflix, Tesla, hingga Amazon. Ini adalah saham-saham besar yang sangat tepat untuk investasi jangka lama. Oke, semoga video ini bermanfaat. Klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.